Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulai hari ini. Kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu buat seminggu ini Tuhan. Dan hari ini kami bisa mengawali minggu ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini Bapa, kami bisa berkarya, kami bisa berbuah Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 Saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengar mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan meng-highlight di ayat 4, saudara dikasih Tuhan, bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar, saudara, daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara tahu, saudara, firman Tuhan diawali dengan bagaimana kita itu berasal dari Allah. Dan dikatakan bahwa setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus itu lahir ke dunia menjadi manusia adalah roh antikristus. Saudara tahu Kristus adalah Yesus yang telah lahir di dunia ini, mati, bangkit, dan naik ke surga. 4 proses itu adalah iman kita, saudara. Bagaimana Kristus memang benar-benar pernah lahir, saudara, di dunia ini. Saya ingatkan bahwa hanya Tuhan orang Kristen yang secara fisik pernah ada di dunia ini, ya. Dan dia sejarah membuktikan ada kain kafannya, ada kubur kosongnya, saudara. Dan dia betul-betul sudah pernah bangkit, saudara, sebagai yang sulung. Dan saudara, nanti ketika kita dipanggil Tuhan secara fisik, secara hukum alam, tubuh kita ini pasti akan mengalami kematian, tetapi kita nggak mengalami maut. Dan nanti, saudara, yang sulung yaitu Yesus sudah dibangkitkan. Setiap hari kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Tetapi pagi hari ini saya akan meng-highlight di ayat 4, saudara. Seringkali kita nggak menyadari di dunia ini banyak roh, saudara. Banyak roh, banyak kekuatan, saudara. Tetapi firman Tuhan yang kita sama-sama dengar, saudara, dari kitab 1 Yohanes 4 ini, saudara, bahwa dikatakan apa, saudara? Roh yang ada di dalam dirimu. Roh apa ini, saudara? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu lebih besar. Kenapa banyak orang yang
menjadi kalah dengan dunia ini, saudara. Dia orang percaya, dia orang Kristen. Setiap minggu beribadah, tetapi saudara, kita selalu kalah dengan dunia, saudara. Salah satunya adalah, saudara, ketika kita punya yang namanya ketakutan, saudara. Saya akan bacakan di satu ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, surat Paulus kepada Timotius. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Saya akan bacakan sekali lagi. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau takut, itu bukan berasal dari Allah. Ya. Ketika engkau takut untuk hidup kita, ketika kita takut masa depan kita, ketika kita takut banyak hal, saudara dikasih Tuhan, ada satu orang saleh di dalam Alkitab. Orang paling saleh, saudara tahu namanya. Namanya Ayub. Tapi di dalam dirinya, dia punya rasa takut, saudara. Takut kalau anak-anaknya melanggar, ya. Takut kalau anak-anaknya berbuat yang menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya apa? Setiap saat dia mengadakan korban bakaran untuk mohon ampun buat anak-anaknya, saudara. Bagus, ya, secara keimanan ya bagus, tetapi saudara, secara responnya ada ketakutan dalam dirinya, dan itu tidak berasal dari Allah. Maka ketika itu Ayub katakan apa? Apa yang kutakutkan itu yang mendatangiku. Saudara tahu kisahnya, anaknya akhirnya diambil semua, saudara. Anaknya mati semua. Dan kalau kita lihat di mana kehidupan Yesus sebagai contoh, ya, manusia sempurna, dan diharapkan kita belajar dan senantiasa menjadi seperti Yesus, walaupun tidak mudah, saudara, untuk kita menjadi seperti Yesus. Dikatakan, saudara, Tuhan Yesus itu sedih pernah, saudara. Di Alkitab dia sedih, sangat sedih, saudara. Ya. Tapi saudara, ketika rasa takut itu ada, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah, saudara, merasa takut. Salah satu momen ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa, ya. Dia katakan, saudara, kalau memang, ya kan, boleh biarlah cawan ini berlalu, tetapi saudara, dia ini katakan, saudara, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ada kekuatan dalam dirinya. Sebagai manusia biasa, saya tahu, yakin, dan percaya ada ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saudara, apakah kita bisa katakan kita nggak akan pernah takut? Tidak bisa, karena ketakutan itu sesuatu yang spontanitas, saudara. Tetapi kembali keingat bahwa ketika kita yakin bahwa ada Roh Allah dalam, ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka saudara, firman Tuhan katakan apa? Akan ada kekuatan, ya, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita, menimbulkan kasih dan ketertiban dalam hidup kita.
sehingga kita bisa menghadapi melalui semua proses yang Tuhan berikan. Dan kembali saya ingatkan di 1 Yohanes 4, saudara, bahwa Tuhan, bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar. Ya, jangan pernah kita ragu lagi, saudara, tentang apa yang harus kita lakukan. Yang menjadi PR buat kita semua, supaya apa? Roh Kudus yang dalam hidup kita itu semakin hari semakin dipertajam. Dengan apa kita mempertajamkan Roh Kudus? Salah satunya dengan mengikis daging kita. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri, itu termasuk daging. Tetapi ketika kita hidup berusaha setiap hari cari kehendak Tuhan, itu namanya apa, saudara? Keinginan roh. Dan pagi hari ini firman Tuhan biarlah memberi kekuatan buat saudara untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ilahi ada dalam diri kita, lebih besar daripada dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, berkati anak-anak-Mu sehingga sehari ini Tuhan kami bisa hidup dengan segala kemenangan Bapa. Terutama kemenangan buat daging kami, terutama kemenangan buat kehendak kami. Kami serahkan hidup kami buat anak-anak-Mu yang sekolah, yang bekerja sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.